Selamat tahun baru Kenisa. Berkat Tuhan selalu mengalir. Dan tahun yang baru ini pastinya menjadi tahun kemenangan, tahun penuh berkat, tahun kasih karunia. Walaupun pada realitanya kehidupan kita banyak tantangan, banyak cobaan, tapi waktu ada Tuhan selalu dalam hidup kita, kita pasti menang. Amin. Karena Dialah satu-satunya harapan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang luar biasa ini. Kami mau isi terus dengan ucapan syukur saja Tuhan. Karena Engkau sudah menyelesaikan semuanya Tuhan. Engkau sudah menggenapi semuanya Tuhan. Kami adalah jemaat-Mu yang sedang dalam perjalanan untuk menikmati setiap kegenapan janji-Mu Tuhan. Dengan terus memproses hidup kami bersama Engkau saja Tuhan. Menikmati apapun bersama Engkau saja Tuhan. Kami mau terus taat dan setia Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan. Ajar kami duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu dengar suara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini sembah kami. Kami naikkan hanya kepada satu nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus. Nama yang membawa kesembuhan. Nama yang membawa kemenangan. Amin. Mari puji namanya. Mari bangkit berdiri saudara. Mari ekspresikan dirimu saat memuji Tuhan. Senangkan hatinya dengan pujian kita pada saat ini. Nyatakan ajarku berdiam. Oh ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadirmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafas kami Tuhan, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. di saat ku berpaling, Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana kau menanti kami. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku nambah hadirmu. Inilah rinduku, hidupku. Hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu.
segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati, ajarku berdiam dekat di hati. Oh, ajarku berdiam selalu, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Bersyukur selalu, Kau Allah yang dahsyat. Kami bersyukur selalu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa, Allah yang ajaib, yang jalannya tak terselami. Kami percaya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Nyatakan syukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur, ku bersyukur.
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Dengan imanmu tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir. Dengan imanmu nyatakan hatiku, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopang. Sebab kaulah Yesus, oh kaulah Yesus, kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, kaulah Yesus, kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, wow. Ku bersyukur Bapa, bersyukur, bersyukur Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Kau besar, sing how great is our God. Sing with me, how great is our God, our God. And always sing how great, how great, how great, how great is our God. Sing how great is our God, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great,
is our God. Above all name, sing name above all name. You are worthy. You are worthy of our praise. My heart will sing, and my heart will sing. How great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great, how great, how great is our God, Jesus. Is our God. How great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And always sing, how great, how great, and always sing, how great, how great, and always sing, how great, how great is our God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for having a great God. Thank you, Lord. Thank you for the new year. And thank you for the blessed year 2020. We thank you, Father. Terima kasih Tuhan untuk tahun yang baru, dan kami bersyukur untuk tahun 2020 yang lalu. Kami masuki tahun ini Tuhan dengan satu iman percaya bahwa kami hidup dalam terang dan kami berjalan dalam kasih karunia. Thank you God. Thank you Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Silakan duduk. Thank you tim praise and worship, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita masuk dalam tahun yang baru dan ibadah pembukaan tahun pada sore hari ini, pada petang hari ini kita buat agak sedikit berbeda. Kita akan masuk dalam tema keluarga. Saya bersama istri saya dan anak-anak saya, mantu dan cucu-cucu nggak bisa ikut karena mereka terlalu heboh, Bapak Ibu sekalian. Kalau mereka ikut bersama dengan kita, mereka pasti akan heboh banget. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu sekalian. Gimana tahun 2021 ini? No, 2021 dong. Gimana tahun 2021 ini? Luar biasa ya. Kita siap, kita masuk tahun 2021 ini. And how about 2020? Nanti saya akan sharing. Ya, kita akan sharing, saya akan dengar juga beberapa pendapat daripada anggota keluarga kita dan juga dari Opung juga, ya, tentang how's 2020 for you and what do you expect in this 2021. Bagaimana tahun 2020 dan apa yang kita harapkan tahun 2021. Bagaimana kalau kita mulai dengar dulu dari Priska dulu. Oke, here you go Pris. Pertanyaannya apa? Gimana tahun 2020 menurut kamu, dan what do you expect, apa yang kamu harapkan di tahun 2021 ini? I think tahun 2020 gak gampang, I think for all of us ya. Tapi yang aku belajar tuh adalah gimana Tuhan tuh selalu mempersiapkan kita untuk apapun itu. Amen. Amen. Tadi kita nyanyi lagu pertama ada liriknya yang bilang nafasku menceritakan kesetiaanmu ya. Apa sih Dok? Nafasku menceritakan kasihmu ya.
Dan kayak aku realize aja sekarang kita semua bisa bernyanyi, bisa bernafas. Itu benar-benar saat di kondisi seperti ini, itu benar-benar bukti dari kasih Tuhan gitu. Kalau kita tuh masih bisa bernyanyi dan even bernafas gitu. Dan buat aku 2020 tuh aku mau ucap syukur banget karena Tuhan tuh pakai aku untuk bikin arti. Menurut aku tuh itu salah satu highlight 2020 aku. Apa itu arti, Fris? Arti kan apa namanya real truth ya, kayak kebaktian yang anak-anak teenager ya Jo ya. So kayak kita bantuin, aku tanya Josa, Edo, Rahman, Friska, Vicky, kita semua bantuin si arti ini. Nah kita tuh pertama buat waktu Januari Februari ya Jo ya. Kayak kita nggak tahu kalau COVID tuh bakal terjadi gitu kan. We didn't know it was gonna happen. Tapi kita pikir oh kayaknya anak-anak ini tuh belum ada yang pegang, makanya kita harus bikin. Nah kita mulai tuh pertama-tama Maret awal, tiba-tiba COVID terjadi gitu. Nah kalau misalnya kita nggak mulai arti, aku nggak tahu gitu mereka tuh punya komsel atau enggak, mereka baca Alkitab atau enggak, mereka tuh gimana pertumbuhannya sama Tuhan, siapa yang tangkep mereka gitu. Tapi dengan adanya arti, kita tuh bisa tiap minggu tuh mereka curhat, mereka cerita, kita saling sharing baca firman Tuhan bareng gitu. Even bukan cuma hari Minggu, kadang-kadang ada hari Kamis atau Jumat yang kita lebih mendalami firman Tuhan. Itu sih menurut aku highlight di 2020 dan itu yang aku buat. Tapi untuk for me personally, I think 2020 banyak waktu di mana maybe bukan cuma aku ya, tapi kita semua tuh kayak ditinggalkan sendirian bersama pikiran kita. Kayak udah nggak ada lagi distraction, kita cuma harus di rumah. Kadang-kadang sama keluarga, kadang-kadang di kamar sendirian gitu. Kita nggak bisa pergi, nggak bisa cari teman, nggak bisa keluar, nggak bisa jalan-jalan gitu kan. Kita in a way we were forced to be alone with our thoughts gitu, kayak dipaksa untuk sendiri dengan pikiran kita. Di sanalah kayak kita benar-benar struggling gitu. Oke, kita mau positif atau kita mau negatif, kita mau stres sendiri atau kita mau cari Tuhan gitu. And I think puji Tuhan di masa-masa aku sendiri dan stres gitu, Tuhan tuh nggak pernah gagal untuk menunjukkan kasih-Nya. Amin. Jadi kayak justru tahun 2020 I feel like Tuhan tuh reveal so much about Himself, and semoga tahun 2021 tuh kita semua become stronger ya. And aku mau share satu ayat aja yang aku suka banget, ada di Yeremia 9 ayat 24. Yeremia 9 ayat 24. ayat 24. Ini aku baca bahasa Inggris tapi habis itu aku baca versi Indonesianya ya. Dibilang gini, but let the one who boast about this, that they have the understanding to know me, that I am the Lord who exercises kindness, Amen. justice, and righteousness on earth. For in these I delight, declares the Lord. Amen. Bahasa Indonesianya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Kayak for me 2020 itu benar-benar aku belajar memahami dan mengenal Tuhan. Bahwa in the midst of COVID and all this pandemic, Tuhan tuh tetap Allah yang penuh dengan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Amen. Dan itulah yang kayak that's what's special in my life gitu. Amen. Nothing else. Amen. Thank you Priska. Panjang, sorry. It's okay. Next, saya mau dengar dari Edo dan Tanya dulu, ya. Dari Edo dan Tanya dulu. Mungkin untuk tahun 2020 ada satu firman Tuhan sih yang bisa merepresentasikan jawabanku. Lihat ke kamera aja. Oh, iya. Nah. Jawaban aku untuk gimana sih 2020 buat Edo gitu, buat Tanya juga mungkin gitu nanti kamu bisa tambahin. Yes. Firman Tuhannya dari Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Amin. Amin. Susah payah tidak Amen. akan menambahinya. Amin. 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 Jadi untuk 2020 benar-benar ini yang aku rasakan. Jadi dan kekayaan itu bukan cuma secara material, bukan secara finansial, tapi secara kepenuhan satu keluarga. Kita bisa ada satu keluarga saat ini merupakan satu hal yang sangat bisa kita treasure gitu. Dan itu menjadi berkat banget buat aku dan Tanya gitu. Kita bisa ada di Jakarta,
dengan 2 anak, bukan malah pisah jauh dari keluarga. Iya. Itu merupakan suatu berkat buat kita dan semuanya Tuhan yang siapin. Karena kita nggak tahu kita bakal melahirkan di Februari dan Maret itu COVID. Kita nggak tahu semuanya, jadi cuma Tuhan yang tahu. Dan setelah itu kita ada di sini, kerja di sini, digaji dari sana, tanpa harus bayar sepeser pun rumah kita yang ada di Dublin. Itu menurut aku sebuah keajaiban dan kita benar-benar menikmati berkat itu. Amin. Merupakan sebuah privilege gitu. Dan mungkin untuk tahun 2021 juga ada satu firman Tuhan sih yang bisa merepresentasikan jawaban ini. Untuk 2021 dari Kolose 4 ayat 5, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Bahasa Inggrisnya mungkin lebih baik ini dari International Children's Bible. Use your time in the best way you can. Amen. Karena waktu itu nggak bisa disimpan, nggak bisa dipinjem gitu. Aku boleh pinjam waktu kamu dong. Jadi aku hari ini mau mau simpen dulu nih 23 jam aja hidupnya gitu, 1 jam lagi aku simpen gitu. Atau bahkan waktu itu nggak bisa di-extend. Jadi aku pengen lakuin dan spend waktu kita in the best way you can for God. Amen. Jadi itu sih mungkin untuk 2021. Amen. Sedikit informasi bahwa Tanya dan Edo sebetulnya mereka tinggalnya di Dublin, Ireland ya. Karena Edo kerja di Facebook di Dublin, tapi justru karena keadaan COVID ini, mereka bisa bekerja from home. Mereka bisa berada di Jakarta dan bekerja from home, dan sudah selama setahun ini mereka sudah berada di Jakarta, walaupun mereka masih tetap bekerja di Facebook. Silakan Tanya. Oke, seperti yang Edo bilang sih, yang 2020 ini tuh benar-benar penuh mujizat banget di hidup aku, Edo, ya Ethan dan Zik gitu ya. Yang selalu kita doain setiap pagi tuh sama-sama aku sama Edo itu cuma satu gitu. Tuhan, kita mau hidup berkenan sama Tuhan aja. Karena kita yakin kalau ayat ayat firman Tuhan yang dibilang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya itu. Apabila ia jatuh ya tidak tergeletak. Amin. Itu tuh benar-benar nyata banget di hidupnya aku sama Edo. Kan kita tuh di Jakarta sebenarnya cuma untuk lahiran. Edo cuma 4 bulan dari Januari sampai dari Januari ya. Dari Februari sampai harusnya Edo balik lagi bulan Juni. Aku harusnya balik setelah Zik 6 bulan. Jadi kita udah plan dari tahun lalu. Kita udah bilang sama landlord kita, kita bakal pulang sebentar ke Jakarta. Jadi kita minta tolong gak bayar rent, dia udah kasih. Kita udah atur semua hidup kita untuk kita akan di Jakarta 6 bulan, habis itu kita balik lagi ke sana. Tapi ternyata kan Tuhan tuh udah bener-bener maha tahu gitu. Tuhan udah tahu apa yang akan terjadi. Jadi we can only plan like a year in advance gitu. Ternyata kalau misalnya memang kita peka apa yang kita plan itu sesuai dengan rencana Tuhan, bisa-bisanya kita nyangkut di sini setahun. Dan setahun itu Edo tetap punya pekerjaannya dan bener-bener kita nggak perlu ada bayar-bayar, padahal barang-barang kita semua masih dititipin di sana. Aku ngelihat gimana tuh, gila Tuhan tuh untuk tahun 2020 aja udah menetapkan langkah-langkah kita, gimana seumur hidup kita gitu loh. Amen. Dia tuh Alpha dan Omega, He's eternal gitu, He's not bounded by space and time gitu. Tuhan tidak terbatas dalam ruang dan waktu gitu. Aku amazed banget. 2020 highlight hidup kita tuh, aku melahirkan Zik kan. Itu juga timingnya bisa bener-bener pas. Hitungannya semuanya pas karena waktu Zik lahir itu pas corona baru awal, masih bisa dijenguk. Udah gitu jadinya kita juga bisa tetap di sini gitu. Dan bahkan kalau sekarang kan aku takut lah kalau harus melahirkannya sekarang. Mungkin Tuhan juga tahu hati aku bukan yang berani seperti itu berdua doang sama Edo gitu. Aku butuh my support system right there gitu. Sampai kita bela-belain aja hamilnya di Dublin, lahiran harus di sini karena I need my support system. God knows that. And Tuhan kasih keinginan hati aku itu gitu. Dan Tuhan benar-benar jaga gitu. Aku bahkan baru tahu juga beberapa minggu yang lalu kalau dokter kandungan aku sekarang tuh terpapar COVID gitu. Jadi itu juga timing Tuhan tuh pas banget gitu. Imagine kalau
Zik lahirnya a few months after gitu kan. Everything would be different. Jadi kayak kalau ditanya gimana tahun 2021, aku tetap pegang janji Tuhan itu sih. Aku tetap pegang kita berkenan aja sama Tuhan. Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kita. Amen. He's the best planner gitu. Amen. Itu. Amen. Thank you Edo and Tanya. Sebetulnya mereka punya dua anak-anak namanya Ethan dan Zik. Tapi mereka yang tadi saya sampaikan mereka nggak bisa sama-sama dengan kita karena mereka terlalu heboh. Oke, sekarang saya minta Josa, kemudian nanti kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Renata. Silakan, sekarang Josa. Oke, wow, 2020 itu speechless ya aku. Bener-bener unexpected for me personally gitu. And satu yang aku belajar dari tahun ini ya, whatever happens in our life, God is trying to teach us something gitu. Dan Tuhan tuh selalu mau mengajarkan kita buah roh gitu kan. Dan kita harus peka apa nih buah roh yang lagi mau diajarin ke kita gitu kan. Yeah. Nah aku merasa tahun ini Tuhan tuh lagi ngajarin aku peace and patience. Damai sejahtera dan kesabaran gitu. So you can imagine my life this year was very unpeaceful and I'm very impatient gitu. Bener-bener susah banget gitu. Karena aku merasa untuk mengajar, kalau caranya Tuhan untuk mengajarkan kita suatu buah roh, God gives us something the opposite. Ya. Supaya kita bisa belajar hal itu gitu kan. Ya. Lihat dia ke sana. Oh ya. Jadi, ya jadi aku merasa at the end of the day, God is trying to teach me peace gitu pertama. Amen. Bagaimana caranya? Dikasihlah semuanya yang bisa bikin aku nggak peaceful gitu. Pertama, semua rencanaku untuk tahun ini buyar gitu kan. Gila aku udah ngebayangin kayak, oh akhirnya nih aku bisa sekolah di luar, enak banget ya gitu kan. Tiba-tiba nggak jadi kan harus tahun depan. Oh ya nggak apa-apa. Di mana rencana sekolahnya tadinya? Di New York. Ya, di mana? Di Kolombia. Diterima sudah ya? Sudah diterima, Okay. puji Tuhan. Jadi pokoknya aku udah menunggu-nunggu untuk berangkat tuh udah 7 tahun lah. Ya, even Oma Opung juga udah tahu gitu kan. Bertahun-tahun aku didoain untuk berangkat ke New York. Akhirnya this is the time gitu kan. Tiba-tiba oh nggak jadi gitu. Terus aku mikir kayak oke, mungkin aku harus belajar lagi di kantor gitu kan. Terus aku kira oh at least mungkin Tuhan kasih aku kemudahan lah di kantor. Ternyata enggak gitu kan. Ternyata tiba-tiba aku harus stay di kantor dan everything got harder gitu. Tiba-tiba susah banget everything. Terus tiba-tiba waktu itu aku juga kena COVID gitu. Wow. And itu bener-bener aku juga unexpected lah gitu for me gitu. Ya sekarang udah negatif. Sebulan lalu. Tapi bener-bener aku ngerasa banget gimana God shape me gitu. Gimana di saat di depan mataku tuh gak ada kepastian sama sekali, gak ada peace sama sekali. Tapi in my heart I feel so much peace gitu. And dimana kayak aku tuh banyak banget yang bikin aku kayak trying to rob my patience, tapi I feel so much patience in God gitu. And aku belajar banget kayak wow, I can do all things through God. I can do all things through God who gives me strength gitu kan. Amen. And I really feel that God worked in me gitu. Tuhan benar-benar bekerja dalam hatiku gitu. Lebih dari segalanya, all the material things that He gave me gitu kan. Tahun ini benar-benar God basically fulfilled my dreams gitu kan. Aku udah pengen banget sekolah di sekolah ini dikasih. Aku apply beasiswa dikasih juga. Tapi jadi di beasiswa kan? Oh iya, mendapat beasiswa. Puji Tuhan dapat beasiswa juga 100%. Puji Tuhan. Tapi ya itu kan udah tahu kesaksian kemarin pas Natal. Tapi more than that gitu. The miracle is in my heart, I feel gitu. Amen. Gimana Amen. Tuhan benar-benar Yes. shape my heart. Yes. And Tuhan benar-benar berikan aku that fruit of the spirit gitu, which is peace and patience gitu kan. Amen. Jadi yang aku belajar adalah no matter what we go through, kita harus punya meekness gitu. Apa sih meekness? Oh ya, kelemah lembutan gitu. Kelemah lembutan dan kepekaan untuk tahu kayak, why is this happening to me gitu. Buah roh apa yang Tuhan lagi mau ajarin ke aku gitu. And that's what I learned kayak, when all these things are happening to me, aku tiba-tiba harus
sibuk kerja kantor COVID kayak oke Tuhan what are you trying to teach me gitu kan. Ternyata it is that peace and patience, and waktu aku menyadari kayak oh ternyata ini gitu kan. I feel like God strengthened me inside gitu. And God gave me that peace and patience. Jadi untuk tahun 2021 who knows what's gonna happen gitu kan. Kita nggak tahu. Tapi what I know is whatever happens there is purpose gitu. Amen. There is purpose untuk membentuk hati kita. Amen. Dan Tuhan tuh bener Tuhan mau kita to become like Jesus gitu in the end. Jadi kayak sampai kita meninggal one day terus akan ada cobaan gitu. Terus akan ada suffering, terus akan ada hal-hal yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Tapi the purpose of that is membentuk kita to become more like Jesus gitu, to have that fruit of the Spirit. Good, I like that. Jadi kita sekarang akan mendengarkan Renata yang akan membawa satu pujian. Dan sebagaimana tadi saya sampaikan, sebetulnya kegiatan seperti ini yang kami lakukan di keluarga kami setiap minggu. Seminggu sekali kami berkumpul satu keluarga dan melakukan sharing seperti ini. Tapi ya karena udah kesibukan banyak, kadang-kadang ada banyak bolong-bolongnya juga. Tapi dan itu selalu Meda yang selalu mengingatkan, ayo kumpul gitu. Karena kita, because kehidupan kita tidak pernah lepas dari kasih karunia Tuhan. Oleh karena kita sedang hidup selalu dalam pengucapan syukur. Silakan Renata. Jalanmu tak terselami. Amin. Oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rancangan yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Amin. Luar biasa. Puji Tuhan. Terima kasih Renata dan Richard. Kita akan teruskan lagi sharing di tengah-tengah keluarga kita. Dan sekarang kita akan mendengar kesaksian atau apa yang Opung alami tahun 2020 dan apa yang Opung ekspektasikan, harapkan tahun 2021. Silakan. Shalom. Tolong lebih dekat sedikit ininya, iya. Karena yang kita alami pada 2020 luar biasa. Kalau dibilang saya bikin judul 2020 sejak kemarin saya harus bawa firman di Persekutuan Bank Indonesia dan Widuri, saya kira sukacita di dalam pandemi. Saya nggak mau bilang kesal atau hal-hal yang buruk dalam pandemi, karena saya alami sesuatu yang luar biasa. Saya dirubah Tuhan untuk lebih memperhatikan orang-orang kecil. Dan saya mengucap syukur karena hal itulah yang terjadi, karena saya dapat firman Tuhan dari dari Galatia 6 ayat 9 dan 10. Dikatakan di sini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Amin. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Puji Tuhan. Karena saya merasakan bahwa pandemi ini seperti banyak yang mengatakan itu seperti momok. Tapi bagi saya itu adalah berkat. Saya nggak merasakan setiap hari kayaknya lama. Sama sekali enggak. Karena apa? Hubungan saya dengan Tuhan semakin intim. Semakin saya punya waktu banyak untuk mendengar firman Tuhan, untuk counseling melalui telepon, untuk doa telepon, dan salah satu ya menjadi program kita adalah doa bersama anak saya Meda setiap jam 10. Nah, itu belum pernah terjadi, hanya pada waktu pandemi. Dan beberapa waktu yang lalu saya mendengar firman Tuhan yang mengatakan mengenai harta, yang berbuat baik, harta. Harta kita sebetulnya ada, bukan soal materi. Harta kita adalah Yesus. Amin. Jadi saya pikir kita jangan kehilangan Yesus. Yeah. Bolehlah kehilangan uang, bolehlah kehilangan emas, boleh kehilangan kemenyan, tapi jangan kita kehilangan Yesus. Amin. Karena itulah yang terutama dalam hidup kita. Dan saya pikir juga banyak, walaupun di dalam pandemi ini, saya dengar juga kesaksian dari Renata dan Richard, bahwa mereka diberkati luar biasa. Haleluya. Dan saya mengucap syukur, karena saya dengar-dengar yang kayak gitu, satu hal, saya malah berdoa buat mereka semakin dipakai Tuhan, semakin melayani Tuhan, semakin memberkati sekelilingnya. Dan saya percaya apabila kita lakukan itu, saya percaya bahwa akan terjadi mujizat. Amin. Dan apabila saya beberapa waktu itu Natal tuh dapat hadiah, kan uang sih. Tapi saya pikir saya nggak boleh menikmati sendiri, menikmati juga untuk yang lain. Dan tadi sebelum kita kebaktian saya baca ada pengumuman dari Pikbi. Dari pensiunan, saya kurang ngerti. Saya bilang, Priska, kamu bacain dong nih, saya nggak ngerti nih. Ternyata itu luar biasa. 1 tahun mau dikasih uang. Saya nggak tahu berapa. Saya mau tanya, Priska, coba kamu hitung-hitung nih. 12 bulan Maret, mulai besok atau apa, akan dibagi.
Wah, Khususnya Tuhan. kepada pensiunan. Terus dibikin di situ Dapenbi, bahasa pensiunan, nggak punya uang. Terus Gubernur Bank Indonesia jangan nggak usah takut, kita sumbang. Luar biasa. Jadi kita dapat dari BI, disalurkan melalui Dapenbi, uang. Tapi saya pikir-pikir kok begitu ya. Saya kan kadang-kadang orang BI bilang gini, hey Buta Barat, you bisnis apa sih? Kenapa memang? You kelihatannya happy-happy aja, terus kelihatannya bajunya mewah-mewah, padahal saya paling sederhana. Terus saya bilang, oh saya ada bisnis yang luar biasa. Bisnis saya hebat, kalau mau ikutin itulah yang paling penting. Bisnis saya doa, melayani Tuhan, bawa firman. Wajarin dong kita, ya itu. Dan saya percaya bahwa apabila kita mengikut, ini spesial untuk pendoa ya. Jangan jadikan pendoa kere. Saya mau jadi pendoa yang kaya, yang benar-benar punya harta, yaitu Amen. Yesus. Amen. Kalau kita taat aja kepada Tuhan, sebelum kita minta apa-apa sudah dikasih. Saya udah alamin itu. Kadang-kadang saya nggak tahu dari mana. Kok gini banyak-banyak ya. Kadang-kadang saya pikir mau sekolahin anak, kurang duitnya. Tapi tiba-tiba ada aja. Untuk cucu bukan anak. Kalau anak sih beres semua. Cucu. Tapi saya mengucap syukur dan saya percaya Amen. bahwa kita jangan sampai hilang harta kesayangan kita. Yes. Yaitu Yesus. Yesus. Dan Amen. saya percaya juga kalau orang bilang, aduh kamu makin tua kok masih bisa. Saya juga nggak bilang saya harus umur sampai 90, nggak perlu. Yang penting adalah selama kita hidup, kita berbuat apa yang Tuhan inginkan. Amen. Dan Amen. menyenangkan hati dia. Amen. Salah satu itulah Galatia 6 tadi. Ayat 9-10. Jangan jemu-jemu katanya. Kita nggak usah. Ya kayaknya. Tapi bukan karena kita mau mendapat keselamatan berbuat baik. Tapi sudah Tuhan kasih darahnya yang tunggal untuk kita. Untuk menebus dosa. Amen. So apa yang kita harus berbuat? Kecuali Tuhan bilang. Kamu berbuat baik aja. Amen. Sama semua orang. Apalagi dibilang sama yang seiman. Dia nggak pilih bulu. Apakah itu another religion, apakah agamanya lain. Tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Terima kasih, kira-kira Tuhan memberkati untuk nanti tahun baru. Tuhan memberikan banyak lagi rezeki di dalam 2021. Haleluya. Asal saja kita setia, pegang harta yang besar itu. Yaitu Yesus Kristus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan dulu untuk Opung. Puji Tuhan. Terima kasih Opung, terima kasih Inang. Sekarang kita akan mendengar dari istri saya yang tercinta, Andromeda Punggawa, Huta Barat. Shalom. Shalom. Semua saudara-saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus. Tadi pertanyaannya tahun 2020. Tahun 2020 mesti bicara jujur ya, bicara jujur sangat berat. Highlights-nya saya adalah waktu saya ulang tahun, saya benar-benar gak bisa dapat ciuman-ciuman dari anak-anak saya, even gak dihak. Apalagi waktu itu anak saya juga pas Josa COVID positif, jadi kita benar-benar kayak sedih banget. Tapi justru di hari ulang tahun saya pada malam hari itu, jam 12 malam, saya benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan benar-benar itu adalah damai sejahtera yang melampaui segala akal. So kalau mau ditanya tahun 2020, it's all about suffering. Tapi seperti yang saya juga pernah bilang waktu hari Natal bahwa this is the year of the favor of God. Inilah tahun perkenanan Tuhan, karena selama saya mengikut Tuhan, tahun ini adalah tahun yang benar-benar saya benar-benar merasakan pertolongannya, kekuatannya, penghiburannya, jalan keluarnya, semuanya saya merasakan tahun 2020 adalah yang terbanyak saya mendapat pertolongan Tuhan. Dan saya bersyukur banget, benar banget bahwa firman Tuhan selalu mengatakan siapa yang memanggil Tuhan, siapa yang menantikan Tuhan akan selalu dijawab oleh Tuhan. Siapa yang berteriak kepada Tuhan akan dilepaskan dari segala kegentarannya. Siapa yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru.
And it's really ya dan amin firman Tuhan. Biarlah kita selalu berseru-seru aja sama Tuhan, berseru-seru sama Tuhan. Tahun 2021 saya rasa seperti kita akan tema kita dalam tahun 2021 mungkin akan bersekitar adalah di dalam pengenalan akan Tuhan. Biarlah Tuhan kita mengerti bahwa the ultimate goal of our life, why God created us is just to know Jesus dan memperkenalkan Tuhan kepada orang lain. Hanya itu aja. Biar kita benar-benar bisa mengenal Yesus dan memperkenalkan Tuhan pada orang lain. Saya mau kasih satu firman Tuhan di Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Kita harus mengerti bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan di Kenisa ini adalah bahwa roh Allah itu ada pada kita. Dan kita harus mengerti bahwa kita sebenarnya ini udah diurapi oleh Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan telah mengurapi kita. Biarlah kita menerima pengurapan. Tanggal 1 ini kita menerima pengurapan dari Tuhan. Bahwa Tuhan sendiri sudah mengurapi kita. Dan setelah Dia mengurapi kita, apa yang Dia inginkan dari kita? Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Amen. Tahun 2020 adalah banyak banget orang-orang yang sengsara. Saya aja udah berapa kali dimintain tolong, udah kayak saya yang punya rumah sakit Medistra. Aneh ya, orang tuh untuk masuk rumah sakit aja susahnya minta ampun. Baru tahun ini, bagaimana orang tuh seperti berebutan semua orang mau masuk rumah sakit. Selalu ada wait list, gak gampang untuk masuk rumah sakit tahun 2020. Biarlah banyak banget orang-orang yang merasakan, saya tuh lagi belajar sama Tuhan. Bagaimana kita tuh lebih lagi berdoa untuk orang-orang yang even kita gak kenal. Tapi bagaimana kita tuh berdoa untuk orang-orang yang banyak sekali penderitaan. Firman Tuhan bilang kita ini udah diurapi Tuhan. Roh Tuhan ada pada kita. Sebab itu Tuhan mengutus kita untuk benar-benar menyampaikan kabar baik. Kalau kenapa Tuhan bilang kita tuh harus menyampaikan kabar baik. Berarti kita mengalami kabar baik itu. Gak mungkin Tuhan suruh kita menyampaikan kabar baik kalau kita gak ngalami. Dan saya percaya kita semua di sini, jemaat Kenisa semua mengalami kebaikan Tuhan, mengalami kabar baik Tuhan. Marilah kita bagikan kabar baik. Biarlah tahun 2021 itu kita lebih lagi memperkuat bahwa mengenal Tuhan dan memperkenalkan Tuhan kepada orang lain. Dan firman Tuhan bilang bahwa biarlah kita itu bisa menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung di dalam kelepasan dari penjara. Banyak banget orang-orang yang terkurung, banyak banget orang-orang yang patah hati. Tahun 2020 banyak banget keluarga dicerai-beraikan, banyak banget keluarga yang sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Banyak banget orang yang penderitaan. Biarlah kita benar-benar dibangkitkan. Karena kita harus tahu bahwa ada roh Tuhan. Saya rindu biarlah boleh dibaca nanti jemaat Yesaya 61 direnungkan. Biarlah Yesaya 61 ini menjadi benar-benar sesuatu visi buat kita. Bahwa kita ini telah diurapi Tuhan. Biarlah kita menyampaikan kabar baik. Sehingga hidup kita tahun 2021 saya ingin lebih mengenal Tuhan lagi. Seperti Paulus bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Dan menjadi sama dengan penderitaannya. Biarlah itu menjadi kerinduan kita untuk mengenal Tuhan. Waktu kita udah mengenal Tuhan, kita diurapi Tuhan. Dan kita akan memperkenalkan Tuhan. Kita akan menolong orang-orang yang tertawan, orang-orang yang ada di penjara, orang-orang yang di dalam remuk hati, orang-orang yang di dalam kesusahan. Amin. Amin, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan dengar firman Tuhan, sharing tentang firman Tuhan untuk tahun 2021 ini. Waktu saya ingat sekali, tahun lalu kita juga buat seperti ini dengan keluarga. Dan we are all expecting that 2020 akan merupakan tahun yang luar biasa. Semua teman-teman saya, para pengusaha mengatakan, wah kita udah siap masuk tahun 2020.
dengan satu planning yang luar biasa, dengan satu rencana-rencana bisnis, rencana-rencana kerja yang luar biasa. Banyak sekali yang sudah investasi dan mengatakan tahun 2020 akan menjadi tahun yang full of profit. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Nobody knows. Nobody knows until for us in Indonesia. Tidak ada satupun yang tahu. Sampai kita kira-kira bulan Februari kita tahu. Kita sebetulnya mulai pada bulan Desember, kejadian itu di Wuhan, di Cina, November, Desember. Tapi itu orang masih belum menganggap itu satu penyakit yang akan mendunia. Tidak ada yang menyangka bahwa ini akan menjadi epidemi. Tetapi waktu bulan Maret kita sudah mulai epidemi dan kita sudah mulai merasakan bahwa kehidupan normal sudah mulai terganggu. Dan di situ mulai kita lihat bahwa kegiatan-kegiatan sudah mulai terbatasi. Karena apa? Mulai pemerintah membuat pembatasan-pembatasan. Orang harus work from home. Wow, semua planning para pengusaha kacau. Semua rancangan-rencana yang sudah disiapkan oleh para pengusaha kacau. Budgeting yang mereka sudah siapkan kacau. Karena apa? Karena ekonomi betul-betul langsung drop. Bukan saja ekonomi Indonesia, bukan saja ekonomi yang berada di regional, tapi seluruh dunia. Seluruh dunia mengalami masalah yang sama. Sampai sekarang, bahkan Desember kemarin. Waktu Desember akhir, ada yang mengatakan lagi ada yang istilahnya apa namanya itu? Mutasi. Pengembangbiakannya lebih cepat, penularannya lebih cepat. Orang kembali panik lagi. Dan ini yang harus dihadapi oleh semua orang dalam memasuki tahun 2021. Wow. Jadi sebetulnya kita masuk tahun 2021 ini, actually everything is dark. Everything is gelap. Semuanya nggak tahu apa yang akan terjadi tahun 2021 ini. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi tahun 2021. Walaupun kita sudah mengatakan ada vaksin, tapi sekarang ada vaksin yang bermacam-macam. Dan orang mulai mempertanyakan lagi vaksin yang mana yang baik. So, nothing is clear, nothing is clean, nothing is bright. Semuanya dalam kegelapan. Jadi pada malam hari ini, pada petang hari ini, saya hanya mau sharing satu. Apa yang kita butuhkan di dalam masuk di tahun 2021 ini? Kita start tahun 2021 ini bukannya start dengan satu janji yang baik. Tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Oleh karenanya, tapi firman Tuhan itu yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan itu selalu update dalam keadaan apapun, selalu firman Tuhan itu update aja. Jauh sebelum COVID, jauh sebelum kegelapan ini, ya jauh sebelum kita belum tahu apa yang akan terjadi tahun 2021. We need something yang memberikan kita penerangan. Kita perlu sesuatu yang memberikan kita pegangan sehingga kita bisa melihat apa yang ada di tahun 2021 ini. Supaya kita bisa berjalan, tidak terantuk, kita bisa berjalan dan dapat sampai tujuan dengan selamat. Dalam kegelapan ini, dalam memasuki tahun yang penuh dengan kegelapan ini, kita perlu satu. Apa itu? Itulah terang. Kita membutuhkan terang. Bapak Ibu sekalian, dalam firman Tuhan yang Yohanes 8 ayat 12. Mengatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang-orang banyak katanya, akulah terang dunia. Wow, sebelum masa COVID, sebelum masa kegelapan ini, Tuhan Yesus sudah mengatakan, akulah terang dunia. Means that what? We need Jesus.
Kita membutuhkan Yesus untuk berjalan memasuki tahun 2021. Enggak ada yang lain. Kita enggak butuhkan yang lain. Kita enggak bisa membutuhkan investasi, kapital, segala macam. Buktinya mereka yang sudah melakukan investasi tahun lalu, drop semuanya. Tapi nomor satu sebelum kita melakukan investasi, nomor satu sebelum kita melakukan langkah-langkah bisnis usaha, kita perlu terang itu dahulu. Supaya itu memberikan kita terang. Memberikan kita mampu untuk bisa melihat ke depan. Jadi yang pertama adalah kita butuh terang itu. Dan terang itu bukan terang sembarangan. Tapi kita butuh terang yang bisa menerangi dunia ini. Dan itu terambil dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Wow. Ini yang kita butuhkan Bapak Ibu sekalian. Ini jaminan bahwa kita akan memasuki tahun 2021 yang gelap ini dengan janji bahwa Tuhan terang kita akan menyertai kita. Bahwa kita tinggal di dalam terang itu. Bahwa kita akan memperoleh terang itu sehingga kita bisa berjalan, kita bisa menentukan kebijakan-kebijakan kita di dalam terang kasih Tuhan. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Yang kedua yang memberikan kepastian lagi, bahwa terang Bapak Ibu sekalian, Yohanes 1 ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Wow. Jadi kalau kita pegang terang ini, bukan terang yang mungkin terang karena genset kalau solarnya habis dia mati, atau terang karena tenaga listrik yang memakai batu bara sehingga batu baranya mati. Ini tidak. Ini terang dunia yang tidak pernah padam. Ini terang bahkan yang mengatakan menguasai kegelapan, dan kegelapan tidak menguasai terang itu. Bapak Ibu sekalian, we need the light of God to enter into the darkness of 2021. Kita perlu terang Kristus untuk masuk ke dalam tahun 2021 yang penuh dengan kegelapan. Biasanya kita masuk dan optimis. Setiap tahun baru kita lakukan, optimis. Tahun 2021, 2020, 2019 masuk dengan optimis. Tapi sekarang tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan saya optimis masuk ke 2021. Tetapi hanya satu yang bisa mengatakan, yang namanya Yesus. Sebab apa? Sebab dialah terang dunia. Dan terlebih lagi, dialah Alfa dan Omega. He knows about the past, He knows about the present, and He knows about the future. Dia tahu tentang masa lalu, dia ada tentang masa lalu, dia ada sekarang, dan dia sudah ada untuk masa depan kita. Dan oleh karenanya Yesus sudah tahu tentang 2021. Oleh karenanya kalau kita mau tahu, masuk dengan sukses memasuki tahun 2021, kita perlu terang Kristus. Yang kedua, malam ini saya akan sharing cuma dua aja. Yang pertama, kita perlu terang, yaitu terang Kristus. Yang kedua, kita perlu yang namanya kasih karunia. It's the year of grace. Grace itu artinya apa? Grace itu artinya sesuatu yang kita tidak bisa, yang kita tidak mampu, yang kita tidak layak, tapi Tuhan berikan. Itu kasih karunia. We need grace. Kita perlu pengasihanan Tuhan. Minggu lalu kita dengar firman Tuhan tentang, bukan minggu lalu, hari Minggu yang kemarin kita dengar Friska sharing about pengasihanan, perkenanan, a favor. Sekarang kita perlu favor and grace, kasih karunia. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat 9 mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Wow. Tuhan Yesus adalah Allah. Tuhan Yesus adalah Tuhan, dan Dia bertahta di dalam surga.
Tapi dia mau datang menjadi manusia. Bukan saja manusia, tapi manusia yang lahirnya di kandang binatang. Merepresentasikan kehambaannya. Merepresentasikan kemiskinannya, keterbatasannya, padahal dia Allah. Kenapa dia lakukan demikian? So that we can enjoy His grace. Supaya kita bisa menikmati kasih karunia-Nya. Ini yang Tuhan katakan. Bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia sebetulnya kaya, supaya apa? Supaya kamu menjadi kaya. Kaya dalam apa? Dalam kasih karunia. Ini yang kita butuhkan Bapak Ibu sekalian. Tahun 2021, it's no longer about our own strength, about our own might, about our own works. It's all about God's grace. Tahun 2021 hanyalah melulu karena kasih karunia Tuhan. Oleh karenanya kita perlu terang dan kita perlu kasih karunia. Terakhir, Ibrani 4. Sebab imam besar itu, yaitu Kristus sendiri. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Melainkan sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Sekali lagi dijelaskan bahwa kita membutuhkan kasih karunia. Khususnya dalam tahun 2021. Kita nggak tahu, para pengusaha juga nggak tahu. Mesti ngapain tahun 2021. Bahkan pemerintah pun tidak tahu. Bukan pemerintah Indonesia, pemerintah di seluruh dunia juga nggak tahu gimana menghadapi tahun 2021 ini. Karena budget mereka sudah terpakai begitu banyak untuk tahun 2020. Unexpected cost yang mereka harus bayar tahun 2020. Kemarin kita dengar Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita mengatakan, wow, 2021 will be not an easy year. Oleh karena kita perlu kasih karunia. Inilah namanya kasih karunia. Di mana kita tidak mampu, tetapi Allah memampukannya. So Bapak Ibu sekalian, dengan dua ini, terang dan kasih karunia, maka 2021 yang gelap itu menjadi terang. 2021 yang tidak menjanjikan akan menjadi tahun yang penuh dengan janji. Karena apa? Karena kita masuki tahun ini dengan terang Kristus dan kita menikmati tahun 2021 dengan pertolongan kasih karunia Tuhan. Saya percaya dengan dua modal ini kita akan robah tahun 2021 yang penuh dengan tidak kejanjian, dengan penuh tidak ada pengharapan, menjadi tahun yang penuh dengan janji, berkat, anugerah, dan pengharapan Tuhan. Dan saya percaya anak-anak Tuhan yang hidup dalam terang Kristus dan hidup dalam kasih karunia Kristus akan mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa di tahun 2021 ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan kami memasuki tahun 2021 ini. Tuhan, kami gak mau pusing, kami mau merangkul Engkau saja Tuhan, kami mau merangkul Engkau saja Tuhan, kami mendekat kepadamu, kami mau nempel sama Tuhan, kami mau tinggal dalam Engkau itu aja Tuhan. Karena Tuhan secara pikiran manusia kami gak mampu Tuhan, oleh karena kami butuh terang Kristus memasuki tahun yang gelap ini. Dan kami butuh kasih karunia Tuhan untuk menjalankan semua usaha, semua perjalanan hidup kami di tahun 2021 ini. Aku percaya Tuhan, dengan pertolongan dua ini, kami dapat merubah tahun 2021 menjadi tahun yang penuh dengan kasih karunia, berkat, anugerah, kebaikan, terang Kristus, dan kami akan berhasil melampaui 2021 ini bersama dengan Engkau. Thank you Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
Amin Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita akan bersama-sama menerima perjamuan kudus. Dan kita akan mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Dan nanti kita juga akan mendengar kesaksian dari Renata waktu kita akan mengambil perjamuan kudus. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini boleh nyalain. Thank you Jesus. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan untuk perjamuan kudus terambil dari Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar. Dan kami akan meteraikan firman Tuhan ini, yang adalah terang dan kasih karunia dalam kami memasuki tahun 2021 ini. Kami mulai tahun 2021, hari pertama tahun 2021 ini, kami meteraikan janji terang dan kasih karunia ini menyertai kami dengan perjamuan kudus yang akan kami terima, tubuh dan darah Yesus. Sehingga bagaimana firman Tuhan tadi kami dengar, sebagaimana Yesus tinggal dalam Bapa dan Bapa dalam Yesus, dengan menerima tubuh dan darah Yesus, maka kami juga akan tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yesus, mari kita berdiri bersama-sama. Media Baru Belah ini tim-tim yang mengambil pelayanan juga. Mari kita angkat roti di tangan kita. Mari sama-sama kita katakan, dengan iman saya katakan, dan dengan iman saya terima, roti di tangan saya
sebagai tubuh Kristus. Mari kita memakannya dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Mari sama-sama kita deklarasikan dan kita katakan. Dengan iman saya katakan, dengan iman saya terima, anggur di tangan kanan saya sebagai darah Yesus Kristus. Mari kita meminumnya dalam nama Yesus. Thank you, Jesus. 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 Kami bersyukur Tuhan untuk tubuh dan darah Yesus yang sudah kami terima. Sehingga firman Tuhan yang kami baca tadi, ya dan amin. Bahwa Bapa di dalam Yesus dan Yesus dalam Bapa. Dan kami di dalam Yesus dan Yesus dalam kami. Sehingga kami menjadi satu dengan Yesus dan Bapa. Dan ini menjadi pegangan kami. Menjadi deklarasi kami. Menjadi iman percaya kami. Bahwa kami memasuki tahun 2021 ini. Dengan terang Kristus. Dan dengan kasih karunia daripada Yesus imam besar kami. Sehingga Tuhan kami deklarasikan, dengan iman kami perkatakan, tahun 2021 akan menjadi tahun yang penuh dengan terang Kristus dalam kehidupan kami, dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan usaha kami, dan kasih karunia Allah Bapa akan menyertai kami dalam kami menjalankan, memasuki tahun 2021 ini. Sehingga Tuhan kami melihat dengan mata iman kami, tahun 2021 menjadi tahun yang penuh dengan terang Kristus. Tahun yang penuh dengan kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dan kami percaya Bapa yang baik, semuanya indah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Thank you Jesus. In Jesus mighty name. Aku percaya Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan, anugerah kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah buka tahun ini. Ibadah permulaan hari pertama tahun 2021. Ibadah di mana kami katakan, inilah Tuhan kegiatan pertama, kegiatan awal yang kami lakukan, yaitu beribadah kepada Engkau. Sebagaimana Yosua mengatakan, aku dan segenap keluargaku, kami akan beribadah kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Bapa yang baik, inilah kegiatan awal kami di tahun mengawali tahun 2021 ini. Di hari pertama ini kami beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan akhiri ibadah kami ini. Mari Bapak Ibu sekalian jemaat kita berdiri bersama-sama. Angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat Allah Bapa, Allah kami,
Allah yang memberikan kami kehidupan. Tuhan Yesus, anak Allah yang hidup, yang memberikan kami terang itu, dan kasih karunia itu, dan Roh Kudus, yang memberikan kami hikmat dan kepandaian, turun dan memberkati kita semua pada petang hari ini. Dan kami percaya dengan berkat ini, kami masuki tahun 2021. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin, 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 amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Masuki tahun 2021 dengan terang dan kasih karunia Tuhan. Haleluya. Amin. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Sing Amen. 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 Amin.